Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farabi Akbar. Di sini saya dari kelompok Cempaka mewakilkan kelompok Cempaka. Di sini saya akan membawakan vlog mengenai Museum Kebangkitan Nasional. Nah, nah, Gedung Kebangkitan Nasional atau Museum Kebangkitan Nasional itu apaan sih? Menurut kalian? Gedung Kebangkitan Nasional yang berarsitektur neo-renaissance ini dirancang dan dibangun oleh tentara Zeni Angkatan Darat Hindia Belanda pada tahun 1899. Dimana tuh pasti udah lama banget itu setelah saat zaman penjajahan Belanda masih berlangsung. Pembangunan gedung ini selesai pada tahun 1902 dan diberikan nama School of Leiding van Inlandse Artsen atau Stovia atau Dr. Jawa School. Nah, yaitu sekolah pendidikan kedokteran bagi pribumi yang dibuka hingga tahun 1925. Hal ini dikarenakan pada sekitar tahun 1920-an secara bertahap pendidikan Stovia dipindahkan ke Salemba, kini kampus Universitas Indonesia. Bangunan satu lantai tersebut berukuran 146,50 meter, lebar 98,58 meter, dan tinggi 10,20 meter, dan secara keseluruhan memiliki luas lebih dari 5.000 meter persegi. Lanjut. Pada pengunjungan kami pada hari ini, ruangan audiovisual dan ruangan perpustakaan tidak dibuka untuk umum atau tertutup. Jadi kita harus memenuhi persyaratan yang dimana kita tidak boleh menyorot video di dalam. Oke, lanjut. Oke, lanjut dari koridor ruang audiovisual dan ruangan perpustakaan. Di sini ada ruangan kelas Stovia atau sekolah kalian. Jadi di sini banyak replika-replika mengenai masa Hindia Belanda. Di sini ada peta Indonesia sebelum kemerdekaan atau Hindia Belanda. Di sini ada infografis jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Lalu di sini ada replika kapal VOC saat datang ke Banten. Dan di sini merupakan garis waktu timeline penjelajahan samudra. Lanjut. Lalu lanjut dari ruang kelas Stovia, di sini ada ruang Indonesia Kaya. Di sini saya akan menjelaskan politik etis. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan bahwa kerajaan Belanda mempunyai hutang budi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Hindia Belanda atau Indonesia melalui politik etis, yaitu suatu sistem politik digunakan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Ini secara khusus dibelajarkan di pendidikan Pancasila. Pertama ada irigasi, membangun dan memperbaiki saluran irigasi untuk keperluan pertanian. Lalu ada emigrasi atau imigrasi, memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya agar density-nya tidak terlalu padat. Lalu yang ketiga, edukasi, menyelenggarakan kegiatan pendidikan demi meningkatkan kualitas masyarakat. Kebijakan politik etis yang dinilai menguntungkan rakyat adalah edukasi, karena dengan mendapatkan pendidikan di sekolah pemerintah maka terbuka kesempatan untuk menaikkan status sosial. Lanjut, di sini ada tokoh-tokoh yang membuat politik etis. Di sini ada Edward Dekker, Konrad Theodor van Deventer. Di sini juga ada penyimpangan politik etis, di mana banyak sekali, walaupun politik etis itu sudah berjalan, tapi banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Di sini juga merupakan hukum kuli, perjanjian kuli, dan pendaftaran kuli. Lanjut, di sini ada pendidikan di Hindia Belanda. Di sini ada pendidikan masa Hindia Belanda, ragam pendidikan, dan munculnya elit baru. Oke, lanjut. Beranjak dari pintu utama, di sini kita mempunyai asrama Stovia, yaitu ruangan pertama di bagian barat dari Museum Kebangkitan Nasional sini. Di sini asrama memiliki kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, memiliki 16 kasur. Ini hanya perkiraan aja, nggak mungkin dong satu asrama itu muat untuk 16 siswa doang, pasti banyak. Nah, ini ruangan pertama, dan ruangan ini cukup luas. Kita lihat di situ ada ya miniatur atau proyeksi di mana itu saat itu guru atau siswanya yang ada di ruangan ini. Oke, lanjut. Lanjut dari ruangan asrama, di sini kita ada ruangan lulusan Stovia. Lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Di belakang sini ada lulusan Stovia dari tahun 1902 sampai 1926. Ini lumayan banyak, bahkan bisa sampai ratusan. Oke, lanjut ke ruangan berikutnya. Lanjut dari ruang asrama, di sini ada ruang sekolah dokter Jawa. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Waterveen. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis bumi putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa.
pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa, tadi di Batavia atau Jakarta. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Nah, di sini kita lihat di sini ada latar belakang sekolah dokter Jawa, direktur sekolah dokter Jawa, lalu di situ usul dokter William Bos, dan ini pintu keluar. Lanjut. Lalu beranjak dari asrama, di sini kita mempunyai ruang memorial hall. Ruang memorial hall ini adalah peristiwa terjadinya terbentuk organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 silam. Di sini ada cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut, di mana ruangan ini menjadi saksi di mana Budi Utomo, yaitu organisasi penggerak untuk kemerdekaan Indonesia, terjadi. Lanjut. Lalu beranjak dari Memorial Hall, kita disini ada ruang direktur Stafia. Jadi direktur Stafia menempati ruang tersendiri karena sering menerima tamu dari berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya. Ruang tersebut juga menjadi tempat pembinaan pelajar Stafia yang membutuhkan bimbingan khusus agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Lanjut. Beranjak dari ruang direktur, di sini ada ruang pengajar Stafia atau 15 kamar. Pengajar Stafia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stafia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stafia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gafir Fusona dari kelas 9G, yaitu kelompok Cepaka yang mewakilkan kelompok Cepaka yang akan nge-vlog tentang kebangkitan nasional. Oke, jadi di sini ada ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stafia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajarannya. Dan ini ruangannya. Oke, kita akan lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, setelah dari ruangan media belajar Stafia, Di sini ada ruang pengobatan tradisional atau Hall of Tradition Medicine. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit, yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Beragamnya penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan beragam profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit. Misalnya dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal dengan menggunakan racikan tanaman-tanaman tertentu yang dapat dipercayai menyembuhkan penyakit. Pengetahuan tentang khasiat dan cara pembuatan obat tradisional ini dapat secara turun-menurun. Relief pada dinding Candi Borobudur, Prambanan, dan Perantara merupakan salah satu bukti pemanfaatan tanaman sebagai obat. Racikan obat herbal di Indonesia dikenal dengan nama jamu. Oke, jadi di ruangan sini ada tanaman obat Nusantara, dan di sampingnya ada Jonghun dan Kina. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Jadi di sini ada tokoh pendidikan. Pendidikan bercorak diskriminasi di masa Hindia Belanda memicu munculnya lembaga pendidikan untuk anak Bami Putra yang didirikan oleh tokoh-tokoh pergerakan antara lain ada Sekolah Kembang Putri Jepara dan Raden Ajeng Kartini. Oke, terus di sini ada Sekolah Istri Bandung. Didirikan oleh Dewi Sartika pada 16 Januari 1904 dengan tujuan meningkatkan harkat kaum perempuan. Murid pertama sebanyak 60 anak berasal dari kalangan rakyat biasa. Oke, di sini ada Dewi Sartika, lahir di Bandung pada 4 Desember 1884 dari pasangan Raden Rangga Somanagara dan Raden Ayu Raja Permas. Oke, di sini ada Taman Siswa dan Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut. Oke, kami hari ini sudah selesai menyorot ruangan-ruangan yang penting di Museum Kebangkitan Nasional. Dengan total kita menyorot tadi sekitaran 15 sampai 20 ruangan.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan dalam penyampaian informasi dalam video ini. Mohon buka pintu maaf sebesar-besarnya. Kami dari perwakilan kelompok Cepaka menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.